Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dunia akhirat. Bab 12 ini mengenai makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram. Ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman ini bisa kita lihat pada 3 hal. Pertama, makanan itu bisa disebut halal, wujudnya, jenisnya adalah halal. Yang kedua, cara mendapatkannya halal. Dan yang ketiga, proses pengelolaannya halal. Yang haram juga sama, wujudnya atau jenisnya itu haram. Yang kedua, cara mendapatkannya haram. Dan yang ketiga, proses pengolahannya haram. Bagaimana yang dimaksud dengan wujudnya, caranya dan prosesnya? Kalau wujudnya berarti memang barangnya itu sudah haram. Contoh, anjing, babi. Ini kan wujudnya haram. Wujudnya sudah haram, cara bagaimanapun, proses bagaimanapun, ya haram. Makanya intinya itu adalah wujudnya dulu. Kita harus tahu wujudnya itu haram atau halal. Ayam, wujudnya halal. Sapi, wujudnya halal. Kerbau, wujudnya halal. Burung, wujudnya halal. Tetapi, cara mendapatkannya bagaimana? Halal atau haram? Ayam memang halal, tapi dia boleh mencuri. Ada ayam masuk rumah dia, dipotong sama dia. Ini kagak boleh, hukumnya haram. Memang kalau dalam ilmu fikih itu, kalau ada pohonan rumah seseorang, kemudian itu merambat ke rumah tetangganya dan buahnya itu masuk ke rumah tetangganya, maka tetangganya itu boleh memakan buah tersebut. Bahkan kalau seandainya pohonan itu sampai menjalar ke jalanan, udah melewati batas pagar rumah dia, itu boleh dimakan. Tapi ya sebaiknya izin lah. Tapi kalau ditanya halal, ya halal. Tapi izin dulu, sebaiknya izin dulu. Beda dengan ayam atau binatang tetangga masuk ke dalam rumah. Nah itu hukumnya haram. Beda dengan pohonan atau buah-buahan. Setelah wujudnya halal, cara mendapatkannya halal, boleh beli, duitnya nggak boleh nyolong. Lah beli isi beli, tapi duitnya boleh nyolong, boleh ngerampok, boleh korupsi. Ya sama saja, itu dikategorikan cara mendapatkannya tidak halal. Yang ketiga, prosesnya. Wujudnya halal, cara mendapatkannya pakai duit yang halal, caranya juga halal, transaksinya halal, jual belinya halal. Nah, proses pengolahannya, contohnya bagaimana? Pas disembelih, nggak baca bismillah, nanti jadi haram. Kemudian tatkala disembelih, 2 urat makan dan urat nafasnya tidak terputus, maka jadi haram. Makanya yang afdol itu kalau kita menyembelih hewan, ya usahakan menyembelih sendiri. Alasannya satu, agar kita tahu betul-betul tentang kehalalannya. Karena begitu banyak di pasar-pasar
motongnya itu nggak sampai 2 uratnya putus. Makanya harus kita perhatikan. Ada sebuah pesantren namanya Sulaimaniyah. Itu kalau mau makan maksudnya makan seperti sapi, kambing, kemudian ayam, itu mereka santrinya itu menyembelih sendiri untuk memantapkan, meyakinkan bahwasanya yang mereka makan itu adalah prosesnya adalah halal. Daging ayam halal wujudnya, cara mendapatkannya halal, proses pengolahannya halal, dipotongnya halal. Ternyata pas lagi digoreng, dimasak, dicampur pakai arak Cina, pakai bir misalnya, jadi haram itu. Jadi harus kita pahami bersama. Nah, setelah kita mengetahui wujudnya, caranya, kemudian prosesnya, kita harus lihat nih, apa sih manfaatnya? Kalau makanan halal itu bermanfaat, berdampak positif untuk tubuh, jiwa, dan akal kita. Ingat tuh, tubuh kita jadi sehat, jiwa kita sehat, akal kita jadi sehat. Tubuh gak gampang sakit, bahkan jiwa kita lebih tenang. Doa kita itu lebih diijabah oleh Allah. Karena ada orang di zaman Nabi itu, dia mengangkat tangan sampai tinggi, bajunya kunyel, dia ini seorang musafir. Seharusnya orang-orang yang seperti itu doanya dikabulkan. Tapi pada saat itu doa dia tidak dikabulkan. Semua bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ternyata pakaiannya haram, yang dimakan haram, yang diminum haram. Dengan haramnya itu semua yang menyebabkan doa dia tumpul, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau makanan negatif sama, apalagi kita makan binatang yang memang itu najis, tentu sudah tidak baik untuk tubuh kita. Kita tahu sendirilah binatang babi itu ada cacing pitanya, nggak boleh dikonsumsi. Bukan hanya itu saja, sebenarnya Islam itu sudah mengcover bagaimana supaya bisa menyelamatkan umat Islam dari sesuatu yang tidak bagus, yang tidak baik. Nah, tujuannya membiasakan diri mengkonsumsi makanan minuman yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang haram. Tapi ini berlaku bagi kita nih yang sudah tahu, karena ada beberapa orang itu bertanya, bagaimana kalau seandainya kita makan mie ayam? Kan tulisannya mie ayam. Tahu-tahunya pas kita makan, kita dapat informasi dari orang lain, itu bukan mie ayam. Bukan daging ayam maksudnya. Tapi daging babi, bagaimana? Lah kalau kita sudah makan, ya nggak perlu kita muntahin. Karena udah dalam perut kita, apalagi makannya udah sehari 2 hari. Ya kita beristighfar saja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita nggak tahu. Tetapi setelah kita nggak tahu, setelah kita tahu nih dari yang kita nggak tahu, ya kita jangan nyobain lagi. Nah ini udah tahu, wah daging babi ternyata enak, dicobain sama dia. Jadi nggak boleh seperti itu. Karena kalau sekarang ini kan sudah enak. Enaknya kenapa? Setiap makanan itu sudah ada label MUI-nya, Majelis Ulama Indonesia. Bahkan makanan dari luar negeri saja seperti samyang, kemudian taikei noi yang dari Thailand, itu semuanya ada label halalnya. Tetapi apabila makanan yang tidak ada label halalnya, kalian harus hati-hati, harus membaca dulu. Jangan sampai kita terkecoh. Kelihatannya enak, kelihatannya halal, tahu-taunya di dalam makanan itu tercampur zat-zat yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus cermat, kita harus paham mana makanan yang halal dan mana makanan
makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Nah, kita lihat di sini. Agama Islam merupakan agama yang sempurna. Semua hal dalam kehidupan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk halal dan haramnya sesuatu makanan dan minuman. Semua jenis makanan yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan maupun binatang hukumnya adalah halal, kecuali yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang mengharamkannya. Jadi gampangnya, kalau memang itu tidak ada hadisnya, tidak ada ayat Al-Qur'annya, itu bisa dikategorikan apa? Halal. Kullu syai'in ibahah, segala sesuatu itu hukumnya halal, hukumnya boleh. Ya, kecuali ya memang sudah ada dalilnya. Satu, makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi makanan halal itu makanan yang boleh ya, makanan yang boleh menurut ketentuan syariat Islam. Nah, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat. Pertama, halalan thayyiban. Biasanya kalau kita lagi jalan, kemudian ada pecel ayam, pecel lele, ya atau sejenisnya lah. Itu biasa tulisan pakai bahasa Arab, halalan thayyiba. Itu makan bukan MUI, itu buat dia sendiri. Dia buat sendiri, itu menyetak juga gampang, nulis itu mah gampang. Yang penting kita harus tahu halal itu artinya apa? Dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Ingat tuh, halal artinya diperbolehkan. Thayyib, makanan yang baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Ya apalagi sekarang di masa-masa pandemi corona seperti ini, itu orang-orang itu yang biasa nggak pernah cuci tangan pada cuci tangan. Yang biasa makan langsung aja, habis main bola langsung makan. Kalau sekarang mah semuanya hampir rata-rata itu menjaga kesehatan. Dan dulu itu jarang sekali ada namanya cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, dan macam-macam. Kalau sekarang semua betul-betul menjaga kesehatan. Ya, kita ngambil hikmahnya saja, walaupun ini adalah musibah sebenarnya. Jadi halal dan thayyib. Dalil Al-Qur'annya apa? Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, di sini kita diperintahkan oleh Allah itu makan halal. Kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Jadi ayat ini Al-Maidah ayat 5, Al-Maidah ayat 88, surah kelima ini menjelaskan tentang makanan yang halal dan baik. Yang boleh dimakan itu halal dan baik. Halalan thayyiba. Halal dari wujudnya, halal dari cara mendapatkannya, halal dari proses pengolahannya. Adapun jenis-jenis makanan yang halal menurut wujudnya adalah al-halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fa huwa mimma afalakum. Di sini apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram. Jadi kalau dihalalkan dalam kitab, maksud dalam Al-Quran, berarti halal. Kalau diharamkan berarti haram. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan menghalalkan segala sesuatu yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk. Ini kalau kotoran, makanya yang menjijikkan itu jangan. Contohnya apa? Di zaman Nabi itu kan ada sahabat itu makan biawak. Tapi ingat, ini biawaknya bukan biawak air. Kalau di Indonesia kan biawak air, memang hidup di dua alam. Ini biawak gurun.
Biawak gurun memang ada di Arab. Orang-orang Arab makan. Nabi ditawarin. Tapi kata Nabi apa? Saya nggak biasa makan itu. Tapi Nabi tidak melarang. Tidak juga berkata iya, berkata enggak. Ya berarti hukumnya boleh-boleh aja. Kalau makanan ekstrim orang-orang aneh jangan diikutin. Apalagi di TV-TV gitu kan. Ya makanan yang halal aja masih banyak belum kita makan. Jadi cari yang haram. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudorot. Contohnya apa? Membahayakan kesehatan tubuh kita, tidak merusak akal, tidak merusak moral. Berarti yaitu minuman keras. Walaupun kemarin ini baru trending topik masalah pengizinan melegalkan miras, alhamdulillah Presiden Jokowi sudah mencabut tentang legalisasi miras tersebut. Ya mudah-mudahan ya terus seperti itu. Karena kalau seandainya bangsa kita, anak mudanya sudah diberi kesempatan untuk minuman seperti itu, ya bahaya. Apa jadinya nanti pada mabuk semuanya? Ya sekarang aja sebenarnya di Indomaret, di Alfamaret, ya ini nyebut merek nih. Ya kan sebenarnya ada. Tapi zero. Ya 0% alkohol. Ya kalau kalian udah berani nyoba yang 0%, walaupun itu 0%, tapi namanya kan bintang. Ya nanti nyoba ada yang berapa persen. Jangan. Kalau sudah mencoba sekali, bahaya. Karena kalau orang sudah minum minuman khamr, bir, itu akalnya bisa hilang. Maksudnya apa? Dia udah lupa segala-galanya. Ya bahkan nanti yang mengakibatkan pada diri dia itu sholatnya nggak diterima selama 40 hari. Diingat tuh yang mabok. Makanan haram. Di sini dalam surah Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Nah, pada ayat ini rinciannya seperti ini. Dalam ayat tersebut, makanan dinyatakan haram adalah bangkai. Bangkai, semua bangkai itu haram. Kecuali dan najis. Kecuali 2 bangkai yang dihalalkan. Bangkai ikan dan belalang. Maksudnya bangkai bagaimana? Jadi kalau dia mati tanpa disembelih tetap boleh dikonsumsi, boleh dimakan. Tapi kalau misalnya ayam ketabrak mobil, ketabrak motor, dia mati seketika itu, maka haram hukumnya untuk dikonsumsi. Karena jatuhnya adalah bangkai. Tapi misalnya kamu melihara ikan cupang kamu mati. Tapi belum sampai seminggu matinya. Pagi mati ini jam 6. Nah jam 7 kamu siangin, kamu goreng, ya boleh. Boleh gak? Boleh kalau kamu mau makan ikan cupang. Kan setiap ikan itu hukumnya halal. Sekarang cupang mahal, satunya aja 100.000. Dulu cuman gope 1.000 dulu tahun 90-an. Ikan lah, kalau seandainya ikan bangkainya itu haram, kasihan nelayan. Latari berapa ribu dipotong atau Bismillahirrahmanirrahim. Lah kelenger. Mendingan kagak usah jadi nelayan kata dia. Kalau motongin teri 1.000 ekor, itu baru teri doang, belum tongkol. Ingat ikan tongkol. Belum lele. Waduh. Jadi bangkai itu hukumnya haram kecuali 2, belalang sama ikan. Di laut kek, di danau kek, di sungai sama, pokoknya ikan. Yang kedua darah. Nah ini mahrus biasanya itu orang-orang
Non muslim orang-orang Batak itu suka. Jadi daging itu dibekukan seperti ati. Ini hukumnya haram. Daging babi, nah ini yang suka ke Korea nih. Hati-hati. Di sono itu makanannya utamanya adalah daging babi. Daging babi itu baunya langu. Orang makan daging babi itu pipisnya baunya langu, nggak enak. Hati-hati. Ke Korea, Jepang, Cina, hati-hati tuh. Ya pokoknya carilah halal food. Makanan yang halal. Yang ketiga, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Dia nyembelih hewan itu atas nama berhala misalnya, sesajen, kagak boleh. Nah itu nomor 6 tuh, hewan yang disembelih untuk berhala. Ini sejenis ya. Dia nyembelih ini dengan nama Lata wa Uzza, nggak boleh. Atas nama Yesus ya kagak boleh. Makanya nyebutnya Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Yang kelima, hewan yang mati karena tercekik tuh, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, terkam binatang buas. Kecuali hewannya belum mati. Contoh ada kambing, diterkam. Masya Allah, kambingnya ini sekarat, diterkam sama macan. Kemudian kamu berantem sama macannya, kamu menang tuh. Nah, kambingnya itu lagi sekarat, kamu potong, nggak jadi masalah. Yang penting masih hidup tuh kambing. Kalau kambingnya memang mati, itu murni karena diterkam sama macan, ya haram hukumnya. Kemudian semua jenis makanan yang mendatangkan mudorot, sama tadi ya, apapun itu jenisnya yang mengandung mudorot itu haram hukumnya, hati-hati. Seperti baygon, ya model-model begitu dah, lem fox atau lem ibon tuh, waduh, bahaya ini. Kemudian jenis makanan yang kotor, menjijikan sudah. Makanan yang dapat dengan cara yang batil, berarti apa? Mencuri. Ingat tuh, nggak boleh. Kalau di koperasi bayar. Jangan beli 5 ngambil 10. 5-nya jadi haram. Harus jujur. Nanti itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena sekarang pandemi, sekolah kagak seperti biasa, ya kalian jadi nggak tahu tuh sejarah koperasi. Banyak anak cerita mengenai koperasi jujur. Memang penting itu koperasi jujur, tapi banyak yang kagak jujur. Jujur itu harus dimulai dari diri kita. Hati-hati, makanan satu aja nih yang haram itu bisa menumpulkan doa kita, bisa tidak menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau seandainya saat ini kita punya hajat yang gak dikabulkan, itu berarti ada sebab musababnya. Salah satunya apa? Ada makanan haram pada tubuh kita. Hati-hati hadirin sekalian. Minuman halal. Nih, jenis-jenis minuman yang halal itu tidak memabukkan, pasti tidak mendatangkan mudorot, tidak najis. Ya masa ya kencing diminum. Tidak didapat dengan cara yang halal, ya pasti minuman haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr. Ingat, setiap sesuatu yang memabukkan namanya khamr. Kalau di Indonesia kan banyak, ada tuak, itu dari aren, ya haram hukumnya. Bir oplosan haram lah, Petramak dioplos sama dia, ya haram hukumnya. Bukannya mabuk itu, tapi modar, mati. Hati-hati. Setetes saja haram hukumnya. Nah, setiap yang memabukkan hukumnya haram. Nah, pengertian khamr ini mencakup nih, perhatikan nih. Khamr itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa cairan maupun zat padat, dengan cara diminum, dimakan, dihisap atau disuntik. Ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman beralkohol lain yang hukumnya haram. Nah, ini dalilnya nih.
Kullu muskirin haramun wa ma askara kathiruhu faqalilu haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan haram. Banyaknya memabukkan, qalilnya sedikitnya pun jadi haram. Minuman yang berasal dari benda najis, benda terkena najis. Sama ya, air kencing. Cara batil. Ini merampok, merampas, memeras, nar apa? Korupsi, itu haram, hati-hati. Riba, mohon maaf, riba haram. Kalian nanti kalau jadi orang sukses, jangan suka ngeriba. Ngeri banget, Masya Allah. Kalau beli rumah, gak punya duit, nyelengin dulu, tabung dulu, baru belinya cash. Usahakan seperti itu supaya kita meminimalisir riba, harta yang syubhat. Manfaat mengkonsumsi makanan minuman yang halal. Pertama, mendapat ridho Allah. Ingat tuh. Karena kenapa? Telah menaati perintahnya. Kemudian memiliki akhlak karimah, mulia, akhlak mulia. Karena makanan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Jadi ada orang malas banget ibadahnya. Kenapa? Karena pada tubuh dia itu ada yang haram. Haram ini membuat seseorang itu lemah untuk beribadah. Tapi tatkala yang dikonsumsi itu adalah makanannya halal, maka tenaganya akan bertambah. Jadi usahakan. Bahkan ini pernah kejadian di 115. Sekarang udah lulus ya anaknya. Setelah pembahasan masa materi ini nih, langsung dia tuh nanya ke orang tuanya, "Ma, punya kartu kredit apa enggak? Ma, tolong kalau belanja jangan pakai kartu kredit, mah. Nanti hukumnya haram." Masya Allah. Dia benar-benar hati-hati banget. Tapi Pak Ismail ingatkan kepada dia, kalau beli mie ayam jangan kamu tanya, "Bang, ini daging ayam apa daging babi?" Nanti kamu diomelin sama tukangnya. Sampai orang tuanya itu nelpon, "Pak Ismail, ini anak saya begini. Betul Pak? Ya betul. Soalnya diajarkan tentang yang halal. Dia betul-betul hati-hati banget. Tapi akhirnya Pak Ismail kasih arahan mengenai ya uang bank tersebut. Ya nabung ya pasti nabung lah. Gak mungkin kita gak nabung, pasti nabung. Ya bunganya itu ya tidak untuk dikonsumsi tapi untuk dimanfaatkan. Contoh misalnya untuk pembangunan, untuk fakir miskin, itu nggak jadi masalah. Lebih maksudnya kemaslahatan umat lah, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau dikonsumsi jangan. Kalau misalnya bohong amat, nggak nabung di bank, ya bohong lah. Kita gajian aja, orang gajiannya pasti lewat bank kok. Kita transaksi aja pasti udah e-money semua kan. Ini perlu diperhatikan juga. Sekarang ini dunianya udah nggak sama seperti dunia dulu, tapi minimal kita minimalisir segala sesuatu yang haram pada keuangan kita, pada konsumsi yang kita makan atau kita minum. Selanjutnya, terjaga kesehatan, makanan mengandung bergizi, betul ya. Sekarang ini ya banyak lah minum air putih, air hangat, madu, itu bagus tuh. Habatus sauda. Pokoknya makanan-makanan yang herbal yang halal ya, itu bagus untuk kesehatan ya, kita konsumsi supaya kita tetap sehat, belajar insyaallah semakin semangat. Nah, kemudian akibat buruk dari makanan minuman yang haram, pertama amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Masya Allah. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras. Ini betul. Ini menyebabkan berbagai penyakit psikologis, gangguan jiwa, gangguan daya ingat. Iya iyalah, karena otaknya dihajar. Hati-hati makanya, jangan sampai gitu. Bahkan bukan hanya gangguan jiwa, bisa mati tuh orang, overdosis. Bahkan kalau kita tahu itu
di Korea itu mereka kalau sudah nggak laku nih, mereka itu akan bunuh diri. Rata-rata mengkonsumsi minuman keras itu yang overdosis, yang menyebabkannya mereka innalillahi wa inna ilaihi rajiun, menimbulkan beban mental, emosional, sosial sangat berat. Iyalah dijauhin sama orang, tapi seharusnya ya kita selaku orang yang ngerti, ya bukan takut dijauhi, tapi bagaimana kita arahkan dia untuk bertaubat kepada Allah. Hancurnya masa depan, makan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh, menghalangi mengingat Allah. Nah ini Al-Maidah ayat 91, bahwasanya setan itu menimbulkan permusuhan dan kebencian dengan Homer dan Maisir. Homer itu tadi minuman keras, jadi hati-hati, dan judi. Alhamdulillah, makanan halal dan haram sudah dijelaskan. Inti dari pembahasan kita pada pembahasan ini adalah makanlah makanan yang halal sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jauhilah sekuat tenaga kita makanan-makanan yang haram, karena bisa mengkhawatirkan satu makanan yang haram yang menjadi darah daging kita, menyebabkan itu akan memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah. Uzubillah min zalik. Ya, hati-hati, terus waspada. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan pula kita berdoa kita mendapatkan rezeki yang banyak, yang halal, yang thayyib, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.